Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Kesempatan kali ini saya akan membahas Bitcoin Technical Update. Seperti apa kondisi dari Bitcoin teman-teman? Lama tidak membahas tentang Bitcoin. Apakah sudah ada progres pergerakan seperti itu? Kita langsung simak saja teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk melihat pergerakan dari Bitcoin ini teman-teman, ini sekaligus untuk belajar ya teman-teman. Bitcoin ya, kita coba lihat dulu ini dalam sebentar ya, saya settingkan dulu dalam warna gelap aja atau warna ini aja ya, terang aja. Oke, teman-teman. Bitcoin kita lihat dulu dalam time frame yang lebih besar supaya kita bisa melihat pergerakan dari Bitcoin supaya kita memiliki gambaran jelas teman-teman ya. Supaya kita memiliki gambaran jelas, supaya kita memiliki istilahnya garis-garisnya, pentingnya seperti itu. Ini adalah pergerakan Bitcoin-nya, ini harga puncaknya ya. Kita kasih tanda dulu yang agak ini dulu. Ya, selain ini adalah harga puncak dari Bitcoin. Oke, saya kasih warna sedikit aja ini, oke. Kemudian di bagian bawah juga kita kasih harga bawahnya, sepertinya kita nggak perlu ya, karena kan di bawah banget dia di sini. Ya, kita ya nggak apa-apa sih, kita tarik aja seperti ini. Satu di bawah, kemudian juga satu di bawah lagi ya. Ini adalah kira-kira untuk posisi harga-harga dari Bitcoin dalam monthly. Kemudian kita bawa dalam weekly. Ya. Oke, dalam weekly kita udah mendapat range harganya teman-teman ya. Terus dari sini sekilas kalau kita lihat tren dari awal pergerakan Bitcoin dari low-nya sampai high-nya, koreksinya udah ekstrim pasti. Kita lihat dulu aja untuk peta harganya. Bahwa dalam pergerakan ini si Bitcoin ini sudah ekstrim banget turunnya juga karena sudah lewatin 61 retracement ya. Ini udah turunnya udah dalam, udah sampai di 61 retracement. Artinya kalau secara tren ya teman-teman bisa ngelihat kan trennya udah naik setinggi itu tapi turunnya udah ngelewatin 50, artinya trennya udah banyak turun seperti itu. Nah, terus kemudian ini adalah dalam weekly. Kemudian kita bawa dalam weekly itu, kita tarik trend lainnya, kita bikin trend channelnya dulu teman-teman ya. Kita bikin trend channelnya dulu supaya kita bisa melihat kondisi dari Bitcoin itu seperti apa sih saat ini pergerakannya. Jadi oke, kita bikin trend channel dulu karena dia turun, ada ngebentuk satu trend channel. Ini trend 1, trend 2. Ya, seperti ini, kira-kira seperti ini dulu. Nah, ini adalah pergerakan si Bitcoin, baru kemudian kita bawa ke dalam daily. Daily ini adalah pergerakan dari Bitcoin daily. Teman-teman bisa ngelihat bahwa dia masih menyusur trend channel ini. Jadi trend channel ini ada dua garis penting teman-teman ya. Trend channel ini ada dua garis penting, yang ini adalah yang bagian atas ini adalah resisten dari downtrend price channel. Sedang di bawah ini adalah support dari downtrend price channel, di tengahnya adalah mid-nya. Kalau supaya lebih jelas, ini bisa kita kasih garis ya. Nah, seperti ini, kita kasih hitam aja, seperti itu, terus oke, kemudian untuk middle line-nya kita kasih garis juga yang lebih jelas. Nah, ini seperti ini ya, pergerakan dari Bitcoin dalam daily. Awalnya kita bawa dari monthly, daily, weekly, dan daily. Dari sini kelihatan bahwa Bitcoin-nya masih menyusurin trend channelnya ya teman-teman, trend channelnya. Trend channel dari Bitcoin ini masih disusuri. Nah, terus kemudian pergerakan dia apakah sudah ada up
Jadi di dalam trend channel ini teman-teman, kita sementara analisa hanya yang ada di dalam trend channel ini. Di dalam trend channel ini akan kita bisa pecah ke dalam beberapa trend, ya. Dalam beberapa trend yang pasti kita identifikasi dulu bahwa ini adalah bisa kita gunain sementara untuk swing high-nya dia, swing high dia sementara di sini dan terendahnya di sini. Ya, terendahnya di sini. Sementara kita lihat seperti itu. Dari sini pun sebenarnya kita juga sudah bisa menarik Fibonacci seperti ini. Nah, dalam tren besar ini, teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa tren turun dari Bitcoin itu adalah dari swing high ini. Ini adalah swing high-nya, ini swing low-nya, sudah mulai ada rebound, tetapi masih terbatas. Bahwa dalam tren besar ini, Bitcoin pun belum mampu ngelewatin 23. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah tren besar. Supaya lebih dapat akurasinya, kita tandain dulu bahwa ini adalah 50 retracement-nya. Ya, ini 50 retracement dan kemudian kita akan hapus ya, teman-teman. Kita akan hapus. Kita akan hapus dan kita akan melihat ini di 50 retracement-nya. Kita akan melihat kondisi secara lebih detail. Kalau tadi adalah kondisi secara umum bahwa Bitcoin di area ini adalah 50 retracement-nya dan dia udah mulai rebound, tetapi kurang valid kalau kita menggunakan tren besar ya. Emang ini ada satu tren besar. Tren besar ini ya ibaratnya juga sama, tren besar ini juga ibaratnya juga sama yang tadi atau apa istilahnya, tren channel tadi. Ini kan kalau kita copy menjadi dua kan membentuk trend channel seperti ini. Nah, di dalam tren yang ini teman-teman, dia belum ada penembusan tren. Di sini pun mau menembus nggak jadi. Nggak jadi ya. Ini tren pertama, tren yang lebih besar. Nah, kita akan cari tren yang lebih kecil untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Tren yang lebih kecil kita bisa gunain dari mana? Dari sini bisa, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, terjadi penembusan. Oke. Karena kita akan menggunakan trend base Fibonacci, kita akan mencari tren yang tertembus. Jadi sementara yang ini saya hapus dulu teman-teman. Jadi kita gunain tren yang lebih kecil ini supaya mendapat valid yang lebih jelas. Nah, dari sini teman-teman, tren Fibonacci trend base itu selalu diawali oleh selalu menggunakan tren dan harus ada penembusan tren di sini. Penembusan trennya adalah di sini dan ini akan menjadi syarat bahwa kita bisa menggunakan trend base Fibo. Trend base Fibo itu diawali dari titik di mana kita mencari trennya. Jadi dari sini kita akan menarik trennya dari sini. Kita tarik ke bawah sampai ke swing low. Nah, teman-teman bisa ngelihat di dalam tren yang lebih kecil ini ya, yaitu yang ini. Kondisi Bitcoin seperti apa? Kondisi Bitcoin yang di mana dalam tren lebih kecil ini terjadi breakout. Terjadi resistan di sini, resistan trend line ini, break trend line maksud saya. Ini supaya lebih jelas saya langsung kasih warna biru aja. Ketebalan oke. Nah, ini yang biru ini adalah trend line yang di break dan ini merupakan syarat Fibo trend base. Udah saya bikin Fibo trend base-nya di sini. Bahwa dalam tren turun ini Bitcoin dia sudah ada swing low, sudah naik, sudah kebentuk dan sudah berapa kali? Sudah 3 kali terjadi penembusan resistan tapi gagal. 1 ya. Saya perbesar 1, kemudian 2, kemudian 3. 3 kali penembusan resistan gagal, malah dia turun mencari supportnya. Dan di sini teman-teman bisa ngelihat harga sekarang adalah di base-nya, walaupun belum di paling dasar, tapi sudah mendekati ke dasar. Nah, teman-teman kalau mau ngelihat di dalam chart warna gelap seperti ini, sepertinya lebih enak yang gelap ya. Nah, jadi di sini saya bisa jelaskan kondisi dari Bitcoin
kondisi dari Bitcoin itu dalam tren yang saya breakdown ke tren yang lebih kecil, dia masih belum mampu lewatin resistan pertama. Jadi resistan pertama pun itu 3 kali, teman-teman. Resistan pertama pun 3 kali dites dan belum mampu ya. Oke, sebentar. Resistan pertama pun dia masih belum mampu lewatin nih. 1, 2, 3. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bitcoin masih berkonsolidasi di dasar di sini. Kalau teman-teman mau lihat, di dasar, masih di dasar. Kalau misalkan Bitcoin saat ini resistan pentingnya sih candlenya banyak ya. Ada di 20.900, ada di 22.180, kemudian ada di 24.596, 24.600-an seperti itu. Ya, seperti itu. Ada resistan pertama Bitcoin yang ini ada di 24.600, 28.900, 50 retracement-nya itu di sini. Jadi kalau bisa lewat di 32 sekian, baru nanti teman-teman perhatikan yang ini. Sekali lagi ini masih jauh dari resistan ya. Ini saya hanya mengupdate kondisi pergerakan dari Bitcoin itu sekarang seperti apa sih? Karena memang saya sedang mau mengaktifkan bahasan saya tentang cryptocurrency. Jadi istilahnya ya Bitcoinnya juga harus saya bahas. Ini bahasan tentang Bitcoin detail dan memang masih belum ya teman-teman, masih belum bergerak. Dan ini juga satu yang teman-teman jangan lupa kalau membahas Bitcoin adalah Bitcoin dominan. Nah ini Bitcoin dominannya sendiri juga masih turun teman-teman. Bitcoin dominan itu apa? Bitcoin dominan itu adalah porsi antara dana yang masuk ke Bitcoin terhadap dana yang masuk ke altcoin lain. Nah kalau Bitcoin dominannya meningkat berarti money flow ke Bitcoin meningkat seperti itu. Tapi kalau Bitcoin Bitcoin dominannya turun, maka outflow dari Bitcoin dan masuk ke altcoin. Sebenarnya kalau ada kondisi Bitcoin dominannya turun seperti ini sebenarnya adalah kabar baik bagi altcoin ya, karena dana yang masuk ke altcoin itu bisa jadi akan naik seperti itu, sehingga mempengaruhi pergerakan dari altcoin sendiri. Ya altcoinnya apa ya, yang ya banyak kan seperti itu. Ini saya bahas dulu untuk Bitcoin. Intinya Bitcoin masih belum kemana-mana, masih berada di base dan kuncinya ini juga ada di 17.650-an harga Bitcoin. Ini adalah supportnya. Kalau misalkan saham-saham yang ketika atau Bitcoin altcoin ketika turun terus kemudian naik seperti ini, tapi cenderung turun lagi, maka ini yang harus diwaspadain di sini. Kalau terjadi break bisa lower low teman-teman ya. Jadi sementara update saya untuk Bitcoin seperti itu, kesimpulannya memang Bitcoinnya masih mencari support ya. Apakah nanti bentuknya breakdown support atau apa, kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Baik, demikian dari saya, Surya Misteri Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.